Pro 2 FMND teman terbaik kamu. Kita masih di Spada. Hai ya. Thank you buat semuanya yang sudah enjoy di 92,2 MHz baik melalui terestrial atau kamu yang mendengarkan pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital yang bisa di download di Google Play Store atau di App Store, atau buat kamu yang menyaksikan melalui YouTube RRI ND jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bersama saya Arji Trinitas pagi hari ini teman-teman Pro 2 di Spada kita punya dua narasumber yang nantinya akan menemani kalian. Dan untuk narasumber kita pertama ini teman-teman Pro 2 adalah Ketua NPC Kabupaten ND, Kakak Rustam ya. Yang mana kita akan mengetahui seperti apa kesiapan keberangkatan atlet disabilitas ke provinsi di Kupang tepatnya untuk mengikuti seleksi Peparnas 2024. Sudah tersambung melalui line telepon pagi hari ini Kakak Rustam. Kita sapa dulu. Selamat pagi Kak Rustam. Pagi. Oke, baik. Sehat ya Kak? Alhamdulillah walafiat. Oke, luar biasa nih. Bagaimana nih Kak Rustam terkait dengan kesiapan keberangkatan atlet yang mewakili Kabupaten ND untuk seleksi Peparnas tahun 2024 ke tingkat provinsi Kak Rustam? Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi buat Pro 2 RI yang telah mengundang kami sebagai pengurus NPC, khususnya saya ketua. Ya. Jepang sudah matang, sudah semua sama sekali. Kemarin setelah kami pulang dari pertemuan rapat bersama Dispora, setelah itu dari Dispora langsung booking tiket. 6 orang, 4 orang, 2 atlet, 2 pendamping, 1 pelatih, 1 sekretaris. Saya izin untuk berangkat temani 2 atlet. Oke, baik. Jadi 4 orang yang nantinya akan diberangkatkan menuju ke provinsi untuk mengikuti seleksi, 2 atlet, 1 pelatih dan 1 sekretaris ya, menggantikan Pak Ketua begitu. Ya benar sekali. Oke, baik. Kemarin pada saat melakukan latihan dan juga seleksi di tingkat kabupaten ada 4 atlet yang rencananya akan diberangkatkan. Tapi kenapa pada akhirnya hanya 2 nih, Pak Ketua? Begini. Pelatihan pertama dari bulan Juli sampai Agustus mereka rutin latihan. Setelah itu pas hari hanya mereka sudah hilang lagi sama sekali. Memang nama sudah ada kami kirim ke Dispora. Dispora ND. Setelah hari hanya tidak ada, kenapa waktunya mepet, saya berdiskusi dengan teman-teman pengurus termasuk pelatih. Karena atlet itu harus haknya itu ada pelatih. Pelatih beri jawaban yang bagus. Dan kami kemarin ketemu, jelaskan di Dispora memang ini atlet ini belum siap. Mungkin kendalanya orang tua atau keluarga belum mendukung kan. Jadi kami 2 orang. Jadi mereka bilang tidak apa-apa. Jadi mereka ada siap 4. Siap ini 4 orang dikirim. Kalau tidak 6. Menangkan 4 atlet. Karena 2 atlet ini yang nama saya sudah sebut seperti kemarin saya dialog di RI, mudah-mudahan batal untuk berangkat. Karena saya sebagai ketua tidak mau cuma berangkat saja. Ini saya katakan pesiar, saya tidak mau. Saya mau buktikan. Jadi ada harus buktikan itu. Baik. Jadi keinginannya ada hasil begitu ya ketika proses seleksi ini. Baik. 2 nama yang mewakili Kabupaten ND siapa saja nih untuk atletnya, Kak Rustam? Dila Ahmad, itu kemarin sudah atlet 2023. Gagal ke Palembang, itu kan saya sudah jelas kemarin. Iya betul. Yang kedua, ini saya tahu nama pendeknya Rikar. Karena itu kelas 3 di Dindao, Semandao kalau tidak salah, lelaki. Itu lempar lebing. Tapi tinggal Dila ini ada 3 dia ambil caburnya, lari 100 meter, 200 meter sama lompat jauh. Baik Pak Ketua, kalau kita bicara tentang targetnya ini seperti apa di seleksi tingkat provinsi? Kalau di seleksi tingkat provinsi, saya targetkan mereka dua-duanya harus lolos ke Peparnas di Solo. Itu saya minta
ngomong langsung sama Dispora, mereka juga dukung, harus ada, buktikan bahwa kalian disabilitas harus bisa. Oke. Oke, berarti untuk proses seleksi Peparnas 2024 di provinsi ya, tepatnya di Kupang ini teman-teman Pro 2. Iya. Pak Ketua, ini kami juga ingin tahu seperti apa nanti di sana teman-teman, apakah akan dibiayai oleh NPC Kabupaten ND atau sepenuhnya diserahkan ke provinsi, Pak Ketua? Maksudnya bagaimana ini? Oke, baik ya. Untuk fasilitas, kemudian untuk kebutuhan dari para atlet kita ya, kemudian juga dari pelatih dan ofisial yang nantinya akan mendampingi mereka di provinsi di Kupang itu akan seperti apa, Pak Ketua? Apakah pembiayaannya masih ditanggung oleh NPC Kabupaten ND ya dan juga pemerintah kita dalam hal ini Dispora, ataukah itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah provinsi, Pak Ketua? Begini, kalau kita keberangkatan dari daerah ke provinsi itu semua diatur oleh Dispora daerah. Oke. Pulang pergi pesawat. Kemarin begini, sudah semua minta KTP sama rekening masing-masing, termasuk atlet punya rekening masing-masing. Karena mereka bisa kasih langsung beruang, mereka langsung transfer. Oke, baik. Itu jadwalnya sebetulnya tanggal 8. Tanggal 8 kita sudah terbang ke Kupang. Karena kendala dana ini hanya secukupnya hanya 4 hari, maka dari Dispora telepon langsung ke provinsi minta hari Senin pagi berangkat. Hari Senin pagi berangkat, jadi minta izin, sore langsung ke seleksi. Mereka bilang oke, siap. Begitu. Baik ya. Dan berarti ada keyakinan begitu ya dari Katam selaku ketua dan juga teman-teman dari NPC Kabupaten ND bahwa semuanya akan bisa berjalan dengan baik karena melihat prosesnya ini cukup singkat ya. Begitu tiba langsung sore ada seleksinya begitu. Ya, insya Allah saya sebagai ketua pengurus juga saya minta doa dari seluruh warga Kabupaten ND, doa dan dukungan buat kami, khususnya buat atlet Kabupaten ND lah, sehingga bisa lolos dan bisa ada hasilnya di Solo, Jawa Tengah nanti. Oke, baik. Pak Ketua, apa nih yang menjadi pesan dan harapan dari NPC Kabupaten ND kepada para atlet yang mengikuti seleksi Peparnas 2024 di tingkat provinsi, Pak Ketua? Pesan saya satu untuk teman-teman atau ada saya 2 atlet ini, satu, pertama berdoa, itu harus penting. Berdoa dan selalu berdoa, dan kedua berusaha, niat yang tulus, bangkit dan yakinlah bahwa itu bisa. Oke. Doa itu khusus sebetulnya. Setelah itu baru kita kerja apapun harus doa dulu. Itu yang saya pesan sama kemarin sama adik-adik 2 atlet ini. Jangan lemah, karena saya lihat situasi kalau kita lemah, kita malu tidak akan bisa. Karena begini, nanti kalau dua ini lolos ke sekolah semua nih. Yang satu SMA SLB, yang satu di Ndau nih. Iya. Dari provinsi sudah menyampaikan ketua dan wakil ketua NPC provinsi sudah menyatakan kalau dua ini lolos, mereka tidak dipulangkan ke daerah. Mereka bisa sementara untuk sekolah di sana, ditanggung oleh NPC, hanya pulang itu pelatih sama sekretaris. Karena pendamping ke Solo itu tidak ada pendamping dari daerah, karena dananya tidak mencukupi, hanya atlet. Jadi mereka kalau dua ini kita doakan bersama, dua ini lolos, mereka tidak akan pulang mereka ini. Mereka sampai sekolah di sana sementara. Berarti mereka akan dikarantina di tingkat provinsi kalau seandainya berhasil lolos sampai ke Solo begitu, Pak Ketua? Ya, benar sekali. Oke, luar biasa teman-teman Pro 2 ya, upaya yang dilakukan oleh NPC Kabupaten ND dan juga tentunya bekerja sama dengan pemerintah dalam hal ini Dispora untuk bisa mendukung ya perjalanan dari teman-teman kita mengikuti seleksi Peparnas 2024 di tingkat provinsi. Sukses Pak Ketua ya, kami doakan juga untuk kedua atlet kita biar bisa mewakili nama Kabupaten ND sampai ke tingkat nasional. Amin, terima kasih. Ya, selamat beraktivitas kembali Pak Ketua. Ya, sama-sama. Salam buat semua kru RRI. Iya.
Terima kasih dan salam kembali. Itu dia teman-teman Pro 2 obrolan kita pagi hari ini di Spada ya, bersama dengan Ketua NPC Kabupaten ND Kakak Rustam ya, terkait dengan kesiapan keberangkatan para atlet disabilitas yang mewakili Kabupaten ND untuk mengikuti seleksi Peparnas 2024 di tingkat provinsi. Saya RJ Trinitas, tetap enjoy terus bersama kami di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.